Bayangin bro, lo lagi asik-asiknya scroll TikTok. Tiba-tiba tanah di bawah kaki lo berubah jadi blender raksasa yang siap nelen seluruh kota. Suaranya bukan lagi bising klakson, tapi raungan murni dari perut bumi. Urgent basic. Lo cuma punya waktu 30 detik sebelum semuanya rata dengan tanah. Quiet all. Pertanyaannya, kalau kiamat kecil ini beneran datang sekarang, barang apa di sekitar lo yang bisa jadi pembeda antara hidup atau cuma berakhir jadi statistik? Coba lo dengerin baik-baik. Gempa 9 magnitudo itu bukan cuma getaran biasa yang bikin lampu gantung lo goyang pelan. Enggak bro. Ini adalah momen di mana lempeng tektonik yang udah nahan beban jutaan ton selama ratusan tahun akhirnya mutusin buat patah. Rasanya kayak Bumi lagi nyoba ngebanting lo sekuat tenaga ke lantai. Gedung-gedung beton yang lo pikir kokoh itu bakal meliuk-liuk kayak jelly sebelum akhirnya hancur berkeping-keping jadi debu yang nyesek di paru-paru. Di saat kiamat lokal ini terjadi, insting pertama lo pasti panik. Lo bakal lari, teriak, atau mungkin cuma bisa bengong lihat plafon kamar lo mulai retak dan runtuh. Tapi jujur aja bro, di bawah kepungan puing, gadget paling mahal lo atau saldo e-wallet lo itu nggak ada gunanya sama sekali. Lo butuh sesuatu yang nyata, sesuatu yang pragmatis. Masalahnya, kita sebagai Gen Z sering banget kejebak dalam rasa aman yang palsu. Kita lebih peduli sama outfit buat nongkrong besok daripada nyiapin tas siaga bencana. Padahal, sejarah udah ngebuktiin kalau alam itu monster yang lagi tidur dan pas dia bangun, dia nggak bakal nanya lo siap atau enggak. Seringkali, yang bikin lo tetap bisa narik napas di tengah reruntuhan itu bukan teknologi canggih, tapi benda-benda murah yang mungkin sekarang lagi berdebu di pojokan kamar lo dan sering banget lo sepelein. Nah, sekarang kita bakal bedah sains di balik kehancuran ini. Dan kenapa 5 barang yang harganya mungkin gak lebih mahal dari segelas kopi kekinian bisa jadi satu-satunya tiket lo buat bertahan hidup saat bumi memutuskan buat berhenti ramah sama kita. Kita mulai dari yang paling simple tapi paling krusial. Oke, nah coba lo bayangin bumi ini bukan tanah padat yang stabil tempat lo berpijak, tapi kayak tumpukan biskuit yang ditaruh di atas jelly yang gak stabil. Tepat di bawah kaki lo, ada lempeng tektonik raksasa yang ukurannya selebar benua, lagi saling dorong, saling gencet, dan nahan beban yang beratnya ribuan triliun ton. Selama ratusan tahun, tekanan ini numpuk di bawah sana, diam, dan cuma nunggu waktu yang tepat buat meledak. Pas gempa 9,0 SR terjadi, itu bukan cuma sekedar getaran yang bikin gelas lo geser bro. Itu adalah momen di mana batuan keras di kedalaman puluhan kilometer udah nggak kuat lagi nahan beban, lalu patah seketika. Boom! Energi yang dilepasin itu benar-benar nggak masuk akal. Secara matematis ya, gempa skala 9 itu setara sama ledakan 25.000 bom atom Hiroshima yang diledakin barengan di satu titik di bawah tanah. Gelombang seismiknya ngerambat secepat suara, ngerobek kerak bumi dan lari ke permukaan dengan satu misi: ngeratain apapun yang berdiri di atasnya. Di skala ini, hukum fisika seolah lagi bercanda sama lo. Aspal jalanan yang keras bisa meliuk-liuk kayak ombak di lautan karena fenomena likuifaksi. Gedung-gedung tinggi nggak cuma goyang, tapi menari gila-gilaan sampai struktur betonnya hancur jadi serbuk. Suaranya bukan cuma gemuruh biasa, tapi raungan dari perut bumi yang kedengeran kayak mesin jet raksasa yang mau meledak tepat di telinga lo. Tapi, ada satu realita pahit yang harus lo telan sekarang. Secara serius, musuh terbesar lo saat itu bukan cuma pergeseran lempengnya, tapi tempat yang selama ini lo sebut zona nyaman, yaitu rumah lo sendiri. Rumah yang lo bangun dengan susah payah tiba-tiba berubah jadi jebakan maut. Atap yang beratnya bertonton cuma nunggu satu tiang penyangga retak buat jatuh dan bikin lo nggak punya ruang buat napas. Dinding bata yang tadinya kokoh bisa runtuh cuma dalam hitungan detik dan ngubur lo di bawah puing-puing gelap. Di detik-detik pertama itu, otak lo bakal langsung masuk ke mode primal, mode bertahan hidup yang paling dasar. Adrenalin lo bakal meledak, jantung lo bakal pompa darah secepat mungkin. Tapi disinilah jebakannya. Kepanikan adalah racun yang paling mematikan.
Kalau lo lari tanpa arah atau cuma diem mematung karena syok, lo udah kalah sebelum berjuang. Lo cuma punya jendela waktu yang sangat sempit, mungkin cuma 10-30 detik sebelum guncangan utama atau main shock bikin lo bahkan nggak bisa berdiri tegak. Makanya, lo harus paham, kalau di tengah amukan lempeng tektonik ini, pengetahuan lo tentang anatomi gempa nggak bakal cukup kalau lo nggak punya alat tempur yang tepat. Karena saat bumi memutuskan buat bergeser dan ngerodek peradaban, keberuntungan itu cuma milik mereka yang udah siap sama hal-hal paling sepele sekalipun. Gue bakal bedah gimana benda-benda remeh di sekitar lo bisa jadi satu-satunya harapan saat dunia di sekitar lo mulai runtuh. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial. Ini daftar barang yang wajib lo siapin dari sekarang. Bukan buat flexing barang mewah ya, tapi benda-benda remeh yang bakal jadi penentu antara lo bertahan hidup atau cuma berakhir jadi angka statistik di berita duka. Pertama, peluit. Kedengarannya sepele banget kan? Tapi coba bayangin, lo terjepit di bawah tumpukan beton setebal 1 meter dalam kondisi gelap total. Teriak sampai pita suara lo putus pun gak bakal kedengeran sama tim SAR yang lagi mondar-mandir di atas sana. Suara manusia itu gampang banget diredam sama puing-puing. Tapi peluit, benda ini punya frekuensi tinggi yang bisa nembus kebisingan reruntuhan. Satu tiupan kecil dari lo bisa jauh lebih nyaring daripada teriakan paling kencang yang bisa lo hasilin pas energi lo udah mau habis. Kedua, sepatu boots tebal. Tolong jangan pernah mikir buat lari keluar rumah cuma pakai sandal jepit atau bahkan telanjang kaki pas bumi lagi ngamuk. Begitu gempa 9 skala Richter lewat, lantai lo bukan lagi keramik halus, tapi berubah jadi ladang ranjau. Isinya pecahan kaca, paku berkarat, dan besi beton yang mencuat tajam. Satu luka robek di kaki bisa bikin infeksi, atau lebih parah, lo nggak bakal bisa lari lagi pas ada ancaman susulan. Lindungin kaki lo seolah itu adalah mesin pelarian satu-satunya yang lo punya. Ketiga, senter LED high lumen. Pas lempeng tektonik itu bergeser, jaringan listrik bakal mati total dalam hitungan detik. Dunia lo bakal berubah jadi gelap gulita yang mencekam, segelap lubang hitam. Lo nggak bisa cuma ngandelin senter HP yang cahayanya redup dan bakal nguras baterai dengan cepat. Dengan cepat, lo butuh cahaya yang cukup kuat buat membelah pekatnya debu dan ngasih tahu lo di mana posisi pintu keluar. Atau buat ngeliat apa ada retakan besar di plafon yang siap jatuh nimpa kepala lo kapan aja. Keempat, masker debu N95. Ini yang sering banget dilupain. Saat bangunan runtuh, udara yang lo hirup bakal penuh sama partikel halus dari semen, asbes, dan serbuk beton yang tajam. Kalau lo nggak pakai proteksi, paru-paru lo bakal mampet dan rusak dalam hitungan menit. Lo bakal ngerasa sesak bukan karena kekurangan oksigen, tapi karena sistem pernafasan lo dipaksa nelan sisa-sisa peradaban yang udah hancur jadi debu. Masker N95 ini adalah filter tipis yang bakal jaga supaya lo tetap bisa bernafas di tengah badai kiamat sokal ini. Terakhir, power bank kapasitas besar. Di tengah skenario doomsday kayak gini, komunikasi itu adalah satu-satunya tali harapan lo. Saat sinyal mulai sekarat dan baterai HP lo udah di ujung tanduk, benda kotak ini bakal jadi nyawa kedua. Lo butuh daya buat ngirim koordinat terakhir, ngehubungin keluarga, atau sekedar dengerin info dari radio darurat soal kapan bantuan bakal datang. Ingat ya, saat dunia di sekitar lo runtuh, informasi adalah komoditas paling mahal yang lo punya buat tetap hidup. Sekarang, coba lo tutup mata sebentar. Bayangin dunia lo tiba-tiba menyusut jadi cuma seukuran peti mati. Lo nggak bisa gerak bebas, pandangan lo gelap total. Dan satu-satunya hal yang lo dengar cuma suara detak jantung lo sendiri yang lagi balapan sama rasa takut. Bro, ini yang gue sebut sebagai momen lubang hitam. Titik di mana lo kejebak di bawah puing bangunan setelah guncangan 9,0 skala Richter itu berhenti. Bau debu beton yang menusuk paru-paru dan suara sirene ambulan yang kedengeran sayup-sayup dari kejauhan bakal bikin insting purba lo teriak buat minta tolong sekencang-kencangnya. Tapi dengerin gue baik-baik. Jangan pernah lakuin itu. Serius. Teriak adalah cara paling cepat buat lo kehilangan nyawa di bawah sana. Kenapa? Karena teriak itu butuh oksigen banyak dan bakal nguras sisa energi lo yang udah sangat terbatas. Belum lagi, debu halus di sekitar lo bakal masuk ke tenggorokan dan bikin lo tersedak atau kena infeksi paru-paru instan. Nah, penyintas gempa besar di berbagai belahan dunia itu selamat bukan karena mereka paling keras teriaknya,
tapi karena mereka paling pinter ngatur sumber daya di tubuh mereka. Daripada teriak, lo harus pakai teknik tapping atau ketukan. Cari benda keras di sekitar lo, mungkin potongan besi atau batu, dan ketuk 3 kali ke pipa atau beton secara ritmis. Suara benturan benda padat bakal merambat lebih jauh di antara reruntuhan daripada suara manusia. Dan tim SAR bakal tahu kalau itu adalah sinyal dari makhluk cerdas, bukan sekedar pergeseran puing. Di saat yang sama, lo bakal ngerasa kedinginan yang luar biasa. Suhu tubuh lo bakal drop karena lo nggak gerak sama sekali. Di sini, manajemen psikis lo diuji banget. Lo jangan sampai gila duluan karena ngerasa kesepian di kegelapan total itu. Fokus ke napas lo. Buat ritme yang stabil. Bayangin, tiap napas lo adalah bahan bakar yang harus lo hemat banget. Anggap ini adalah meditasi paling ekstrim dalam hidup lo. Karena musuh terbesar lo di bawah sana bukan cuma beton seberat berpuluh-puluh ton di atas kepala lo, tapi keputusasaan yang mulai ngerayap masuk ke pikiran lo. Tetap tenang. Tetap ngetuk dan jaga suhu tubuh lo tetap stabil. Karena di atas sana, mereka lagi berusaha keras buat nemuin lo. Jujur aja nih bro, setelah lo denger semua skenario tadi, mungkin lo ngerasa agak gelisah, atau malah pingin cepet-cepet nutup video ini karena ngerasa topiknya terlalu berat. Tapi coba deh, tarik napas sebentar. Sebenarnya, poin utama dari pembahasan kita hari ini bukan buat nakutin lo, apalagi bikin lo paranoia tiap kali denger suara gemeretak di tembok rumah. Nggak gitu. Poinnya adalah, lo harus nerima kenyataan kalau bumi kita ini nggak sestabil yang otak lo pikirkan selama ini. Kita itu hidup di atas kerak bumi yang tipis banget. Di atas lempeng tektonik yang terus bergerak kayak rakit di tengah samudra yang nggak pernah tenang. Gempa 9,0 SR itu bukan sekedar bencana. Itu adalah momen di mana planet ini lagi ngatur ulang dirinya sendiri. Dan kita cuma kebetulan lagi numpang tinggal di atasnya. Somber realization. Banyak orang milih buat denial. Mereka ngerasa, paling gak bakal kejadian di daerah gue. Atau mungkin mikir, itu kan masalah nanti 100 tahun lagi. Tapi inget bro, kesiapan itu bukan berarti lo takut. Justru sebaliknya, kesiapan adalah bentuk tanggung jawab tertinggi yang bisa lo kasih buat diri lo sendiri dan orang-orang yang lo sayang. Bayangin, kalau suatu saat nanti bumi beneran bergejolak dan tanah di bawah kaki lo mulai kehilangan pijakannya. Lo nggak perlu panik sampai kehilangan akal. Karena lo tahu, di dalam tas darurat yang udah lo siapin, ada barang-barang yang bisa jadi pembeda. Antara lo yang selamat atau lo yang cuma bisa pasrah nunggu bantuan. Itu namanya kontrol. Di tengah dunia yang gak bisa diprediksi, punya kontrol atas persiapan diri sendiri adalah kemewahan yang jarang orang punya. Jadi sekarang, gue nanya ke lo. Setelah lo tahu semua resikonya, apa lo masih mau nunggu sampai tanah beneran goyang? Nunggu sampai sirine peringatan dini bunyi, baru lo sibuk cari senter atau air minum? Atau lo mau mulai nyicil barang-barang simpel tadi hari ini juga? Sebagai langkah kecil buat nunjukin kalau lo bukan tipe orang yang cuma pasrah sama nasib. Bumi gak akan nunggu lo siap bro. Dia bakal tetap berputar, tetap bergejolak, dan tetap menuntut keseimbangan. Pertanyaannya tinggal satu. Pas momen itu datang, lo mau jadi orang yang terjebak dalam kepanikan atau jadi orang yang udah punya rencana di kepala? Sisanya cuma masalah waktu. Pikirin itu baik-baik sebelum lo lanjut scroll video berikutnya.